Tes, tes. Halo, halo. Halo Pak, Jelas Halo Pak, suara? jelas Pak. Oke. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Ini baru 14 orang. Yang lain kameranya dinyalakan. Ya, kita mulai saja ya. Karena ini sudah lewat hampir 30 menit. Ini kayaknya nggak ada tambahan lagi teman-teman yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertemu kembali setelah ujian UTS. Dalam keadaan sehat kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan arsitektur dan organisasi komputer. Baik, sebelum pertemuan malam hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, sebelum kita mulai materi, seperti biasa saya akan presensi terlebih dahulu. Ini semakin kesini kok semakin pada menghilang ini. Dulu rata-rata 25 sampai 28 mahasiswa. Sekarang tinggal separuh. Kelas informatika semester 1. Sekarang tanggal 6. Ahmad Zarandiatmoko. Ahmad Haris Wahidin. Arbi Guntur Sinaga. Bagas Aditya. hadir Apa? Pak. Siapa Pratama, ini? Bagas, Bagas. Undi Pak. Bagas Aditya Pratama. Bintang Dia Abiyusalam. Irfan Maulana. Hadir Pak, hadir. Maher Zainuddin Mukti Umar. Muhammad Hoiri. Muhammad Rizik Susanto. Hadir Pak. Muhammad Zaim Zufar. Mutiara Khoirunisa. Nurul Burhan. R. Arif Prabowo Sulistyo. Renaldi Bagas Pangestu. Hadir Pak. Reza Dewa Mahesa.
Usamah Putra Andita. Yaki Christopher Sumule. Muhammad Raihan Al-Ghifari. Hadir, Pak. Fauzan Hibatullah. Gista Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oke. Kelas SI semester 5. Adinda Lutfia Balkis. Ahmad Uli Nuha. Adrian Satria Karim. Fahru Rohim. Fikri Ahmad Mubarak. Muhammad Raihan Zulfikar. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Muhammad Soleh. Salsa Dwi Agustiana. Hadir, Pak. Kelas TI semester 5. Abdallah Hudzaifi. Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Fadli Marcelo Manalu. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Maman Sulaiman. Raka Fadila. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan. Hadir, Pak. Singgih Prasetyo. Hadir, Pak. Topan Firdaus. Ahmad Fauzi. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi, melanjutkan dari materi kita sebelum mid semester ya. Akan saya mulai dulu dari materi yang kemarin di sebelum mid semester itu belum saya sampaikan. Jadi kemarin di pertemuan kita sebelum mid kita sudah membahas tentang salah satu teknologi dari storage ya, teknologi dari storage yaitu tentang write. Nah, di mana fungsi write itu difungsikan sebagai redundant ya. Di fungsinya lebih kepada sisi perlindungan dari hardware. Jadi redundant array, independent disk atau write. Di mana kemarin kita sudah membahas berbagai macam berbagai macam RAID ya modelnya. Ada mulai dari RAID 1 itu penggabungan kapasitas, RAID 0 ya, RAID 0 itu penggabungan kapasitas, kemudian RAID 1 itu mirroring,
Kemudian ada cukup banyak ya kemarin, kalau teman-teman masih ingat, saya juga perlihatkan videonya juga di akhir perkuliahan, bagaimana RAID itu bekerja dan bagaimana RAID itu digunakan. RAID itu lebih ke sisi perlindungan dari hardware ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai data yang besar, data yang krusial, kita harus memastikan bahwa data yang yang dipakai sebagai apa ya, sebagai inti dari bisnis itu menjadi lebih aman. Nah, dari sisi dari sisi hardware, salah satunya penggunaan RAID itu cukup membantu. Nah, kemudian akan kita lanjutkan berkaitan dengan apa itu NAS dan apa itu SAN. Nah, itu sebenarnya hampir merupakan pengembangan dari RAID itu sendiri. Bagaimana RAID itu kan redundant ya, redundant atau mirroring. Pada saat data di-copy ke harddisk 1, kemudian juga di-copy ke harddisk 2 dan seterusnya, tergantung dari RAID yang kita pakai atau kita gunakan. Nah, kemudian ada perangkat yang disebut sebagai NAS ya. Disebut sebagai NAS itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai storage. Nah, di dalam storage itu kita bisa mengaplikasikan fungsi dari RAID. Gitu. Jadi NAS itu kumpulan dari banyak harddisk yang difungsikan sebagai storage. Nanti kita bisa menggunakan menggunakan RAID, menggunakan RAID untuk memaksimalkan atau membuat proteksi agar data kita menjadi lebih aman. Kemudian nanti juga ada SAN atau Storage Area Network, di mana data yang diakses itu melalui kabel jaringan, dan itu SAN lebih safety ya, lebih safety dibanding dengan NAS. Karena NAS itu basicnya nanti adalah sebuah server yang difungsikan sebagai storage gitu. Nah, kita mulai dengan ini mulainya dari SAN malah ya. Ya apa-apa. SAN, Storage Area Network, itu merupakan solusi konfigurasi di masa depan dalam media penyimpanan data dalam jumlah yang besar atau terabyte dalam berbagai service yang berbasis online di internet maupun intranet. SAN atau Storage Area Network adalah sebuah jaringan berkecepatan sangat tinggi yang khusus terdiri dari server dan penyimpanan atau storage. Jadi kalau kita kita menggunakan SAN itu tidak terpusat ke dalam satu buah storage, tapi ada beberapa atau banyak storage yang digabung atau dicampur menjadi satu, sehingga sehingga misalkan satu perangkat storage-nya itu down atau mati, dia tetap akan bisa melayani service melalui dari storage yang lain gitu. Jadi kalau kita berasumsi ya bahwa SAN itu bentuk kecil dari fungsi dari cloud. Nah, itu bisa jadi SAN itu lebih ke sisi internal. Misalnya dalam satu perusahaan dia mengelola data yang besar, data yang krusial, bisa menerapkan teknologi SAN ini sehingga datanya menjadi lebih aman dibanding dengan hanya single device atau dedicated server satu ya, dedicated server atau NAS. Terpisah dan berbeda dengan LAN atau WAN perusahaan. Tujuan utama SAN adalah untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antara server dan perangkat penyimpanan tanpa mengurangi bandwidth yang ada di LAN atau WAN. Nah, kemudian SAN terdiri dari infrastruktur telekomunikasi yang
memberikan sambungan fisik pada lapisan manajemen yang mengatur sambungan elemen penyimpan dan sistem komputer sehingga menghasilkan transfer data yang sangat aman dan handal. Jadi dari level infrastruktur jaringan ya, bisa jadi SAN ini menggunakan transfer data atau menggunakan infrastruktur jaringan yang lebih cepat. Contohnya adalah fiber optik misalkan, bisa menggunakan fiber channel dan lain sebagainya untuk buat komunikasi data yang ada di dalam perangkat itu sendiri. Kemudian kapan storage area network atau SAN itu dibutuhkan? Itu pada saat lingkungan komputasi bergerak dari model server centric ke data centric. Akses ke sumber daya data menjadi sangat kritis. Jadi kalau server centric itu hanya berpusat pada satu dedicated server ya. Kemudian storage area network atau SAN adalah enabling teknologi yang memungkinkan sumber daya penyimpanan untuk di-share sambil memberikan servis akses data secara terus-menerus cepat dan mudah. Nah ini lebih pada kumpulan banyak server yang digabung menjadi satu dengan tujuan yang pertama adalah memaksimalkan dari sisi kehandalan dari perangkat itu sendiri. Jadi datanya menjadi proteksinya lebih aman. Kemudian juga berkaitan dengan sharing resource. Sharing resource itu bisa sharing storage, kemudian sharing prosesor, memori, dan seterusnya. Kemudian bisa juga lebih ke sisi pembagian traffic. Gitu. Jadi contohnya gini, contohnya misalkan dalam satu universitas atau perguruan tinggi ya, nah itu biasanya kalau pada saat kita melakukan KRS ya, kalau jumlah mahasiswanya besar, banyak, itu tidak bisa, kadang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Mesti ada fakultas A itu di hari Senin, fakultas B di hari Selasa, dan seterusnya. Itu dibagi-bagi agar supaya si server yang umumnya itu dedicated server atau satu single server itu tidak overload. Jadi kalau server itu kan pasti ada limitasi ya berapa dia bisa melayani jumlah user, dia bisa melayani traffic berapa megabyte. Nah itu ada limitasinya. Nah otomatis bisa digunakan SAN agar supaya pada saat pengaksesannya itu tinggi, nah itu trafiknya bisa dibagi ke dalam banyak device atau banyak server gitu. Jadi tidak hanya di-hit dalam satu single server. Nah kemudian bisa juga yang saya sebut tadi di awal tadi, bahwa bisa digunakan sharing storage. Jadi maksudnya misalkan kita mempunyai 3 buah server ya yang difungsikan sebagai SAN. Nah, otomatis di tiap server itu kan mempunyai storage masing-masing ya, storage masing-masing. Yang satunya misalkan 1 tera, masing-masing misalnya 1 tera ya. Nah, itu digabung menjadi satu, menjadi storage SAN. Gitu. Jadi misalkan kalau labelnya misalkan di server 1 itu drive-nya C, server 2 drive D, server 3 drive E, maka pada saat kita menggunakan SAN, nah itu storage-nya bisa dicampur atau digabung menjadi satu. Nah ini berbeda dengan yang model RAID tadi ya. Kalau RAID itu kan dalam satu dedicated server, itu kita menerapkan RAID tipe berapa, RAID tipe apa gitu. Nah kalau yang ini banyak server yang digabung atau di cluster gitu, dijadikan satu. Nah keuntungan dari penggunaan SAN otomatis dari sisi availability, satu kopi dari data dapat diakses oleh semua host.
melalui jalur yang berbeda dan semua data lebih efisien di manage. Jadi bisa membagi dari sisi meminimalkan penggunaan resource dari masing-masing server. Kemudian reliable atau reliability, infrastruktur transfer data yang dapat menjamin tingkat kesalahan yang minimal. Nah, karena dari infrastruktur bisa saja menggunakan ya minimal untuk kabel jaringannya ya kapasitasnya 1 giga lah. Kemudian scalable, server maupun media penyimpanan atau storage dapat ditambahkan secara independen satu dan lainnya dengan tanpa pembatas harus menggunakan sistem yang proprietary. Performance fiber channel standar enabling teknologi untuk interkoneksi SAN. Jadi ini menggunakan servernya menggunakan port fiber channel atau menggunakan infrastruktur berbasis fiber optic. Mempunyai kapasitas bandwidth 1000 Mbps dengan overhead yang rendah dan SAN akan memisahkan traffic backup dan traffic standar LAN atau WAN. Sebenarnya kalau dari sisi infrastruktur fiber ya, infrastruktur fiber itu tergantung dari pot yang dipakai. Selama selama redamannya masih bagus, masih oke ya, nggak ada masalah. Nah itu tergantung dari pot yang digunakan. Bisa saja menggunakan SFP pot yang dengan kapasitas 1G atau 1 giga, kemudian bisa juga menggunakan SFP plus atau untuk kapasitas 10 giga, kemudian bisa juga menggunakan QSFP dengan kapasitas 40 giga. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kapasitas bandwidth ya, yang pada pot dari sisi servernya, itu juga berbanding lurus dengan perangkat yang dipakai. Maksudnya adalah itu harus kompatibel ya. Misalkan kita sudah mempunyai perangkat dengan kapasitas potnya SFP plus atau kapasitas 10 giga. Nah, di dalamnya juga harus menyesuaikan transfer data rate transfernya dari RAM, kemudian hard disk, kemudian sistem busnya, kemudian prosesornya juga harus bisa mengimbangi. Nah, yang terjadi adalah kita misalkan sudah mempunyai kapasitas laptop ya, misalkan laptop yang standar untuk kapasitas 1 giga, tapi pada saat kita melakukan download atau transfer data, kenapa kok nggak bisa mencapai itu? Nah, itu tadi. Nah, dari sisi hardware itu juga harus kompatibel. Nah, biasanya yang paling mencolok itu adalah dari sisi hard disk. Hard disk itu tidak bisa melakukan transfer rate data sampai dengan kapasitas 1 giga. Itu nggak akan bisa. Maksimal hard disk dari pengalaman ya, ini bukan dari spesifikasi hardware, itu rata-rata hanya sampai di kisaran 200 mega per second. Rata-rata 200 Mbps. Nah, nanti kalau misalnya kita upgrade dari hard disk tradisional ya, yang SATA atau ATA ke SSD, nah itu mungkin akan lebih naik lagi. Tapi nggak akan bisa sampai ke 1 giga. Paling rata-rata bisa sampai sekitar 500, 700, pasti di bawah 1 giga. Nah itu yang mungkin perlu dipahami bahwa kapasitas tidak hanya kita berpikir bahwa kapasitas internetnya atau kapasitas bandwidth-nya sudah besar, otomatis itu berbanding lurus dengan hasil yang bisa dicapai oleh perangkat fisik kita. Nah itu kita harus bisa membandingkan banyak faktor atau banyak hal. Kemudian manageability, berkembangnya perangkat lunak dan standar baik untuk FCAL, Fiber Channel Arbitrate Loop, maupun Fiber Channel Fabric memungkinkan manajemen dilakukan secara terpusat dan
dan koreksi deteksi kesalahan yang proaktif. Kemudian return of information management, redundansi dan kemampuan manajemen media penyimpanan secara independen. SAN pada akhirnya memungkinkan biaya kepemilikan yang rendah pada saat yang sama menaikkan return of information management dibandingkan metode penyimpanan yang tradisional. Nah, tapi otomatis ini harus menyediakan banyak perangkat ya. Otomatis kalau dibandingkan dengan kita menggunakan NAS ya yang single device atau satu dedicated server, nah penggunaan SAN ini lebih mahal biayanya karena kita harus menyediakan banyak perangkat itu tadi untuk memungkinkan pengaturan data yang lebih aman. Nah kemudian pada saat kita menggunakan SAN di dalamnya itu kalau di level aplikasi ya atau di level sistem informasi itu kita bisa menggunakan teknologi virtualisasi. Jadi biasanya teknologi SAN atau clustering itu kita menggabungkan banyak server itu yang berada dalam satu dashboard manajemen. Misalnya kita menggunakan sistem virtualisasi ya, di mana nanti kita bisa membuat banyak server virtual di situ, nanti bisa saling sharing resource. Jadi misalkan satu aplikasi yang berada di dalam virtual tadi itu mati, maka dia secara otomatis akan berpindah ke apa itu ke server yang masih idle yang lain gitu. Walaupun otomatis kalau misalkan itu terjadi, otomatis akan ada sedikit downtime ya untuk pada saat proses migrasi ya, migrasi dari server satu ke server yang lain. Tapi itu jelas lebih aman ya daripada kita menggunakan satu server. Kalau itu mati, otomatis layanannya akan menjadi terganggu. Apa pendorong pasar untuk storage area network atau SAN, backup capacity? Semakin tinggi kebutuhan penyimpanan data, kemudian kebutuhan akan 100% aksesibilitas data oleh perangkat aplikasi telah menyebabkan kesulitan skasi backup melalui LAN. Nah, LAN karena LAN itu terbatas ya untuk LAN yang kabel STP atau kabel UTP itu hanya sampai di kapasitas 1 giga. Maka satu-satunya kalau kita mau upgrade kapasitas infrastruktur, otomatis mau nggak mau harus menggunakan fiber optik. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa tergantung dari pot yang kita pakai. Ada pot yang 1 giga, kemudian mungkin baiknya tak lihatin ya. Ini muncul nggak ya di dashboard? Di presentasi muncul nggak? Di Muncul. share screen. Muncul kok, Pak. Muncul ya. Nah, ini untuk perangkat transceiver ya atau SFP. Oke, saya mulai dari yang paling ujung aja dulu. Ini. SFP optic transceiver. Nah, ini berbagai macam SFP ya. Ini contohnya kalau
fiber optik itu aksesorisnya banyak sekali. Maksudnya kalau kita mau belajar fiber itu kita harus mengenal berbagai macam aksesoris yang dipakai karena banyak sekali modelnya tergantung dari kebutuhan kita juga. Ini contohnya ada yang ini modul yang 1G. Ini 1 giga. Kita buka coba kayak apa. Nah, ini ada 1000 base SX SFP 850 nm 550 M. Nah, ini kalau 850 nanometer itu berkaitan sama ini ya, sama spektrum cahaya. Kalau fiber itu kan berbasisnya adalah cahaya ya, cahaya yang digunakan spektrumnya adalah 850 nanometer. Kemudian ini ada 1000 base SX. Kemudian ada ini juga beda ya ini untuk spektrumnya tadi 1310 nanometer 10 kilometer. Nah ini penggunaannya macam-macam, ada yang 20 kilometer, 10 kilometer. Ini untuk SFP yang 1 giga. Ini ada juga SFP yang outputnya adalah RJ45 ya, disebut sebagai SFP Cooper RJ45 modul. Nah, kemudian tadi yang 1G ya, ini yang 1 giga. Ini juga ada yang simplex, ada juga yang duplex. Maksudnya simplex itu hanya 1 core ya. Kemudian kalau yang duplex dua core untuk SFP-nya. Nah, ini yang tadi ya 1G. Kemudian ada juga yang modul 10G yang tadi yang SFP plus, sebutannya adalah SFP plus. SFP plus. Nah, ini 10 GBs SR SFP plus. Nah, SR ini untuk jenis kabel dengan jenis single atau single mode. Jadi kalau di fiber itu kan ada 2 tipe kabel yang dipakai. Itu tipe kabelnya itu berkaitan dengan bagaimana cahaya itu merambat ke dalam inti core-nya. Itu ada yang kabelnya merambat lurus disebut sebagai kabel single, kemudian ada yang cahayanya itu mantul-mantul atau disebut sebagai kabel multimode atau MM. Nah, di sini ada penggunaan SFP-nya juga berbeda antara pada saat kita menggunakan kabel single dan kita menggunakan kabel multi itu penggunaan SFP-nya juga berbeda. Nah, ini 10 GBs SR SFP plus berarti dia untuk digunakan untuk kabel single. Di sini ada contoh yang kabel multi enggak ya? Jadi kadang bentuknya sama ya. Kalau bentuknya sama, jadi kita harus lebih detail untuk membaca di sisi spesifikasinya. Ini yang contoh untuk 10G ya, 10G SFP. Nah, kemudian bentuk dari port SFP dari 1G dan 10G itu kan sama ya tadi ya. Maka di dalam perangkatnya, baik di perangkat switch atau perangkat router atau perangkat server itu otomatis juga bentuk portnya sama. Nah, tetapi tergantung dari spesifikasi dari perangkat ya, apakah itu perangkatnya single atau perangkatnya untuk kapasitas 1G atau untuk 10G itu ada di spesifikasi. Nah, umumnya untuk SFP plus atau dengan kapasitas 10 giga itu kita masih bisa untuk memasang menggunakan SFP dengan kapasitas 1 giga gitu. Enggak berlaku kebalikannya. Itu yang 10G. Kemudian ada juga yang kapasitas 40G. Mana ya 40G? Nah, 40G modul. Itu disebut sebagai QSFP. Nah, ini bentuknya sudah berbeda kalau yang di atas 40G.
Nah ini 40 Gbps SR4 QSFP+. Ini bisa dari sisi perangkat itu bisa sampai 40 giga trafik yang diakomodir. Tuh. Bentuknya beda, lebih besar. Nah, bentuknya di port di perangkatnya, baik di server atau di perangkat jaringan, baik router atau switch itu juga berbeda. Nah, ini sampai dengan modul 800 giga. 200 giga. Nah, ini yang harganya juga mahal ya, kalau yang lebih semakin kapasitasnya semakin tinggi. Itu untuk contoh tadi ya dari sisi perangkat. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum tak lanjutkan. Nah, ini tadi berkaitan dengan level infrastruktur ya atau port yang dipakai. Kemudian sistem flexibility atau COS. SAN adalah jaringan storage sentris yang memberikan kemudian scalability, memungkinkan server dan media penyimpanan atau storage ditambahan secara independen. Tadi udah ya. Nah ini bentuknya ya untuk topologi basic infrastruktur dari SAN storage. Di mana kita sebagai user itu berbasis jaringan ya, kemudian storage-nya ada di belakang. Ini menggunakan fiber channel atau koneksinya menggunakan jaringan fiber. Atau juga bisa diimplementasikan seperti ini. Di sini ada SAN server yang digabung ya, dicampur. Ini bisa ditambah. Kemudian untuk media penyimpanan atau storage itu ditambah ada storage sendiri ya, yang nantinya storage ini juga akan dicampur dengan sistem yang ada di dalam SAN. Nah di jaringan di di tempat saya kerja ya itu mengimplementasikan yang seperti ini. Jadi kita mempunyai banyak server ya, server yang digabung atau di cluster. Tapi kita juga ada satu storage khusus. Jadi ada banyak hard disk yang di sini digabung menjadi satu. Kita mempunyai satu mesin write storage atau server di sini atau NAS ya, kita sebutnya NAS. Kemudian dicampur dengan SAN server di sini membentuk sebuah cluster. Jadi harddisknya kalau misalkan kita install sistem virtualisasi ya di situ, maka akan terdeteksi harddisk hanya dalam satu disk ya. Kalau ini kan di sini punya harddisk sendiri, sini punya harddisk sendiri, sini juga punya harddisk sendiri yang mengimplementasikan RAID. Nah, maka kalau kita buat cluster, maka harddisknya akan dikenali menjadi satu harddisk dengan kapasitas yang besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah NAS atau Network Attached Storage. Ini tadi di materi SAN tadi juga sudah ada ya. NAS, Network Attached Storage, yaitu sebuah peranti penyimpanan data dengan sistem informasi yang dikhususkan untuk melayani backup dan share data. Jadi NAS ini lebih difokuskan tidak di sisi aplikasi ya, tapi lebih ke sisi penyimpanan data, kebutuhan backup dan sharing. NAS dapat diakses langsung melalui jaringan dengan protokol TCP/IP. NAS dilengkapi dengan tempat penyimpanan berupa hard disk, memiliki perangkat lunak sendiri untuk pengelolaan dan bertugas untuk menyimpan atau backup serta share file dalam sebuah jaringan. Jadi kalau kita berbicaranya adalah di level jaringan, ini juga sama. Ini NAS ini juga
diaksesnya melalui network atau melalui jaringan dengan protokol TCP/IP. Backup data dan NAS sangat mudah karena NAS memberikan fleksibilitas dalam sistem penyimpanan dari RAID 0 hingga RAID 10 sehingga data menjadi lebih aman. Nah, ini tadi ya dari fungsi dari NAS karena ini bersifatnya adalah dedicated server ya, hanya satu single server yang di situ digunakan banyak hard disk, maka lebih aman dengan penggunaan RAID. Nah, mulai dari RAID 0 atau RAID 10. Keuntungan NAS, kalau perbedaan dari NAS dengan server ya mungkin kita jadi bertanya-tanya ya. Kenapa ada server, kenapa ada NAS? Nah, NAS ini lebih ke sisi lebih ke sisi storage atau penyimpanan. Kalau server kan komplit ya, ada penyimpanan ya, kemudian ada dipakai untuk aplikasi dan seterusnya. Tapi kalau NAS itu lebih ke sisi storage atau penyimpanan saja. Jadi perangkatnya itu nanti ada banyak sekali ada banyak sekali slot untuk hard disk. Keuntungan NAS yang utama adalah kemudahan perangkat ini hanya perlu dihubungkan ke server melalui jaringan internet yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengguna tidak perlu mematikan server apabila ada penambahan kapasitas. Jadi selain ini terpisah dari server aplikasi utama ya, karena bersifat untuk data storage. Kemudian pada saat kita melakukan maintenance atau perbaikan, nah, NAS ini umumnya sudah bersifat hot swap. Hot swap itu artinya adalah pada saat kita melakukan penggantian hard disk itu kita tidak perlu melakukan shutdown perangkat. Jadi layanannya tetap akan nyala gitu. Layanannya tidak akan terganggu. NAS bisa diakses oleh komputer klien baik berbasis Windows, Unix, Linux, Mac. Untuk memastikan kompatibilitas antar platform tidak diperlukan keahlian IT tertentu. Administrator bisa mengelola beberapa NAS sekaligus sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Jadi karena berbasisnya adalah diakses melalui jaringan ya atau melalui network, maka yang paling utama sebenarnya adalah asalkan si user kemudian server itu berada dalam satu protokol yang sama, yaitu menggunakan protokol TCP/IP, otomatis dia tidak akan bergantung tidak akan bergantung terhadap platform, baik itu sistem operasinya Windows, Unix, Linux, Mac itu otomatis semuanya sudah support dengan protokol TCP/IP itu sudah standar lah itu. Keuntungan menggunakan NAS yang utama adalah kemudahan akses dan backup. Perangkat hanya perlu dihubungkan dengan server. Nah, ini yang tadi ya hampir sama saja. Nah, ini misalkan kita berada dalam satu jaringan ya, dalam satu jaringan, maka di sini ada server yang dipakai untuk aplikasinya. Kemudian ada juga NAS storage yang di dalam satu jaringan. Bisa saja untuk servernya ini penyimpanannya itu ada di storage gitu. Nah, ini untuk perbedaan dari SAN dan NAS ya. Ya, untuk memudahkan memahami, kita lihat videonya ya. Seharusnya ada. Ini screen-nya sudah di browser belum? Belum. Belum, Mbak. NASAN. Ferdi Sambo. News. Nah, kita lihat tayangan video sebentar ya. Untuk
lebih kita memahami penggunaan SAN. Centralized location where it can be accessed from all of your devices on your network. You can do this by using a network-attached storage device. A NAS is a storage device that is used for storing data, and it doesn't do anything else besides storing data. Now, typically a NAS is a box that'll have multiple hard drives in a RAID configuration for redundancy. And it'll also have a network interface card that'll directly attach to a switch or router so that the data can be accessed over a network. Then once it's on the network, it can be accessed from other devices, such as desktops, laptops, and servers, and it can be accessed as a shared drive. Now, NASs are typically used in homes, and they are also used in small to medium-sized businesses. But one of the main disadvantages with a NAS is that it has a single point of failure. So as an example, let's say if a component fails, such as if the power supply fails on the NAS, then all of the other devices will not be able to access its data. Now, a SAN, or Storage Area Network, is a special high-speed network that stores and provides access to large amounts of data. So basically, it's a dedicated network that's used for data storage. And this network consists of multiple disk arrays, switches, and servers. And because it has more than one of these devices, a SAN is fault tolerant. And the data is also shared among several disk arrays. So if a switch or a disk array or if a server goes down, the data can still be accessed. And when a server accesses the data on a SAN, it accesses the data as if it was a local hard drive, because that's how operating systems recognize a SAN. It's recognized as a local attached hard drive rather than a shared network drive like in a NAS. And SANs are also highly scalable because adding more storage space can easily be done without an interruption on the network. So as stated before, a SAN is a high-speed network, and that's because in a SAN, all the devices are interconnected, meaning that all of the devices are connected to each other, and they are interconnected using fiber channel, which is a standard for SAN. Fiber channel is fiber optics, and it has speeds between 2 gigabits per second all the way up to 128 gigabits per second. So fiber channel is extremely fast, and it's also very expensive. And most SANs today use fiber channel. But also as an alternative to fiber channel, some SANs use iSCSI instead, which is a cheaper alternative to fiber channel, but it's also not as fast as fiber channel. Now, one of the main reasons for using a SAN is because SANs are not affected by network traffic, such as bottlenecks that can happen in a local area network. And this is because SANs aren't really a part of a local area network. SANs are partitioned off. It's basically a network all by itself. And other reasons for SANs, as I mentioned before, SANs are highly scalable and they're also very redundant. And also, as you might have guessed, SANs are not cheap. They come at a very high cost, which is why they are mainly used by large companies and large organizations. Nah, itu tadi ya untuk penggunaan dari SAN dan juga NAS. Jadi kalau kita lihat dari video tadi bahwa NAS itu umumnya dipakai atau digunakan untuk
small office, home office atau SOHO ya, small office, home office dengan penggunaan yang rutinitas sehari-hari lah. Tidak untuk aplikasi yang krusial. Kalau aplikasi yang krusial, misalkan contohnya perbankan atau hospital, itu baiknya memang lebih ke sisi sun storage. Walaupun saat ini rata-rata untuk yang pengalaman dari di corporate itu masih pada menggunakan satu dedicated server. Nah, nanti kendalanya pada saat ada ada disaster ya atau ada bencana, servernya rusak ya sudah kacau. Baru mikir, oh harusnya kita memilih teknologi yang lebih safety. Kalau memang itu datanya adalah data yang krusial ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada kita break dulu ya. Nanti kita kembali ke jam 8.30. Ayo, Pak.
Tes. Sudah, Sudah Pak. gabung lagi? Udah, Nah, Kak. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin di awal perkuliahan dulu, kalau teman-teman masih ingat, dulu saya sebenarnya pengen pengen ada sesi presentasi ya untuk dari sisi teman-teman menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan update teknologi, berkaitan teknologi hardware khususnya yang berhubungan dengan arsitektur dan organisasi komputer. Tetapi karena dari sisi materinya juga masih cukup banyak, mungkin nanti saya buat fleksibel aja. Maksudnya fleksibel gini, bagi teman-teman yang pengen, kalau dulu kan saya pengennya berkelompok ya, kelompok kemudian membuat materi, kemudian presentasi. Tapi nanti kalau misalkan karena mengingat materi kita masih banyak, kemudian saya fleksibel aja, saya bebaskan dari teman-teman kalau misalkan ada yang pengen berbagi. Nah, misalkan teman-teman kan dari banyak background ya, rata-rata mungkin ada yang sudah bekerja, kemudian ada berbagai macam background, mungkin berbagi pengalaman, atau mungkin ada yang sudah mempelajari materi atur komputer dengan cukup mendalam, nanti bisa sampaikan ke saya, bisa saya atur waktunya, nanti pengen sharing atau pengen berbagi dengan rekan-rekan yang lain, silahkan, saya persilahkan. Jadi sifatnya adalah sunnah ya, sifatnya sunnah, kemudian fleksibel. Itu untuk yang dulu kan saya pengennya memang ada sesi update, bukan hanya materi yang sudah saya sampaikan, tapi lebih mendalam lagi, lebih concern lagi gitu. Ya, nanti silahkan kalau ada saya persilahkan, nanti bisa kita atur waktunya. Dan itu juga bisa menjadi nilai plus ya kalau dari teman-teman sendiri mungkin dirasa presensinya kurang, kemudian tugas-tugas belum maksimal, ujian belum maksimal, nah itu bisa menjadi nilai tambah nantinya. Gitu. Itu berkaitan dengan presentasi yang dulu sempat kita bicarakan di awal perkuliahan. Oke, sebenarnya ini saya mau lanjut materi, tapi karena waktunya juga sudah mepet, mungkin nanti untuk materi baru kita sambung di minggu depan. Saya hanya ingin melanjutkan yang tadi ya. Yang saya sampaikan sebenarnya adalah lebih ke sisi aplikatif ya. Saya pasti setiap kali perkuliahan saya sisipi hal-hal yang bersifat aplikatif. Maksud saya adalah karena memang basic saya itu memang sebagai seorang engineer ya, engineer, kemudian memang dari industri, maka saya lebih banyak memberikan gambaran secara luas atau bagaimana industri itu bekerja. Contohnya tadi ya saya berikan contoh-contoh sistem storage itu umumnya dipakai untuk apa, penggunaannya seperti apa. Karena nantinya pada saat teman-teman nanti bekerja, khususnya yang memang di bidang teknologi jaringan ya, jaringan kemudian hardware, kemudian infrastruktur itu saya kira itu masih dalam satu lingkup, irisannya masih besar lah dibanding dengan software development, kemudian multimedia itu memang irisannya agak lumayan
tipis. Kalau masih hardware, kemudian infrastruktur, jaringan, itu masih dalam satu lingkaran yang sama. Ya nantinya pada saat teman-teman nanti bekerja di bidang rata-rata customer itu pasti membutuhkan membutuhkan rekomendasi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan rekomendasi kepada customer? Nah, itu dengan kita mempunyai banyak opsi ya, banyak literasi. Contohnya tadi di level infrastruktur apa yang baik dipakai untuk menjadikan performa jaringan dalam satu organisasi itu menjadi lebih baik. Contohnya pakai fiber optik. Kapan fiber optik itu digunakan? Kapan kabelan itu digunakan? Nah itu nantinya akan banyak sekali faktor atau banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan. Di sini ada banyak ya, ada beberapa teman-teman atau beberapa rekan yang memang saya kenal sudah bekerja di bidang internet service ya. Nah mungkin nanti kalau mau berbagi bisa kita atur waktunya, silahkan. Saya bebaskan. Kemudian pada saat kita menemui customer ya contohnya, itu pasti ada interaksi kan, ada interaksi permasalahan apa yang ada di customer, kemudian kita menangkap permasalahan itu, kemudian kita berikan rekomendasi baiknya seperti apa. Nah itu saya kira sudah teman-teman yang memang bergerak di bidang baik hardware atau internet service saya kira sudah biasa lah, sudah lumrah untuk mengakomodir dari kebutuhan customer. Tadi yang berkaitan sama hardware ya, tadi ada SAN, ada NAS, itu berada di level hardware atau berada di level infrastruktur. Nah kemudian kalau kita naik sedikit di sisi aplikasi, ada banyak aplikasi atau banyak sistem operasi ya yang dipakai atau digunakan untuk mendukung dari penggunaan sistem storage tadi. Contohnya kita akan kenal dengan yang disebut sebagai virtualisasi ya. Virtualisasi itu adalah sebuah sistem operasi atau sebuah teknologi di mana kita bisa membuat sistem di dalam sistem. Gimana membahasakannya? Sistem di dalam sistem. Jadi kita bisa membuat dalam satu rumah ya, misalnya saya ibaratkan server itu rumah, kemudian sistem operasi itu sistem virtualisasi itu juga rumah, maka di dalam rumah itu bisa kita buat kamar-kamar. Nah, kamar-kamarnya ini adalah sistem operasi di di dalam rumah itu. Nah, itu banyak sekali contoh yang bisa digunakan. Contohnya ada VMware, kemudian ada Proxmox, kemudian kalau ya rata-rata yang paling terkenal itu ya, ada VMware, ada Proxmox. Nah, itu kita bisa install Proxmox atau VMware itu ke dalam hardware. Kemudian di dalam Proxmox itu kita bisa melakukan instalasi sistem operasi yang saya sebut tadi sebagai kamar-kamar server yang mungkin cukup besar, kapasitas memorinya, kemudian kapasitas hard disknya, prosesornya, untuk kita bagi ke dalam banyak sistem operasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak saling bentrok ya antara kamar satu dengan kamar yang lain. Jadi misalkan dalam satu rumah itu, dalam satu server itu, kita bisa menempatkan banyak aplikasi tanpa aplikasi satu mengganggu dengan aplikasi yang lain. Contoh, misalkan kita punya satu buah server yang kita install sistem virtualisasi ya, contohnya ada VMware.
Kemudian kita melakukan 5 instalasi sistem operasi di situ. Jadi kita mempunyai 5 buah kamar. Nah, di masing-masing kamar itu kita bisa menentukan spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi, oleh pengembang. Misalkan kalau ini hanya untuk aplikasi company profile misalkan. Nah, itu kita bisa membuat mungkin lebih rendah ya dibanding dengan aplikasi besar. Misalkan untuk aplikasi sistem informasi. Nah, itu bisa kita buat lebih tinggi. Daripada kita harus menyediakan sampai 5 dedicated server, otomatis kalau kita bisa melakukan sharing resource ya, sharing resource dalam satu server itu otomatis lebih dari sisi biayanya juga menjadi lebih murah. Nah, di internet service provider ya, kalau layanan virtualisasi itu disebut sebagai VPS atau Virtual Private Server. Nah, itu kalau kita sering mendengar layanan VPS atau Virtual Private Server, itu berarti adalah mesin virtual atau sistem informasi yang berada di dalam hardware virtual. Gitu. Kemudian mungkin kita juga kenal dengan istilah hosting dan lain sebagainya. Nah, itu masih dalam bagian dari itu. Ada ya, nanti lain waktu saya coba perlihatkan perlihatkan contohnya. Tapi kita bisa searching juga ya apa contoh penggunaan virtualisasi. Sebentar. Nah, ini kalau VMware itu di platform yang cukup besar ya, banyak sekali service yang dipakai, service yang ditawarkan. Salah satunya VMware vSphere ini. Ini untuk mesin virtual. Nah, ini gambarnya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini di dalam SK ini, di dalam SC. Ini diibaratkan SK ini adalah satu dedicated server ya. Dalam satu dedicated server, kemudian kita bisa mengelola banyak VM. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai kamar-kamar tadi. Nah, kemudian ini juga sama. Misalkan ini server 1, server 2, server 3. Nah, ini banyak VM di situ. Ini contohkan ada 3 buah VM ya. Nah, kemudian ini bisa juga kita buat sebagai cluster. Jadi ada data store yang satu ini ya. Ini adalah data store atau storage tadi. Jadi antara server 1, 2, dan 3 itu data store-nya dibikin menjadi satu. Jadi VM1 ini dia menggunakan data store yang di sini. Sama juga ini. Dan seterusnya. Jadi data store-nya adalah satu yang dipakai untuk banyak VM. Nah, kalau dengan model cluster seperti ini, nah itu misalkan dalam mesinnya ini down ya, misalkan server 1 ini mati. Nah, VM yang ada di sini ini secara otomatis akan akan berpindah ya, akan berpindah ke baik ke server 2 atau server 3. Jadi layanannya hanya akan downtime pada saat dia akan migrasi ini. Dan ini dilakukan secara otomatis. Nah, ini keuntungan dari kita menggunakan server virtual ya. Dibanding dengan kita menggunakan satu buah dedicated server tadi. Kalau yang zaman dulu ya, yang secara tradisional kan satu server ini digunakan atau dipakai hanya untuk satu buah aplikasi ya. Soalnya sistem informasi akademik, sistem informasi rumah sakit, dan seterusnya. Nah, ini kalau ini rusak atau ini
down ya, misalkan power supply-nya jeblok atau apa, nah itu ini otomatis nggak akan bisa ada backup-nya. Hanya satu ini, datanya juga cenderung lebih rentan ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk cluster, storage-nya jadi satu, maka dia akan bisa berpindah. Nah, proses perpindahannya otomatis pasti membutuhkan waktu ya, jeda waktu. Tapi itu akan lebih, kita sebagai engineer akan lebih nyaman. Karena downtime-nya nggak akan terlalu lama. Pada saat VM di server satu ini mati, dia akan berpindah ke yang lain. Nah itu contoh pengembangan kalau yang Sun dan NAS tadi yang saya sampaikan lebih ke sisi hardware ya. Kemudian contohnya yang VMware Whisper itu adalah di sisi sistem operasi. Kemudian di dalamnya ada VM atau VM itu adalah sistem operasi untuk aplikasi di dalamnya. Nah, VM itu bisa kita install Windows, bisa kita install Linux dan seterusnya. Tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Itu mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu 4 menit. Atau mungkin ada tambahan. Udah pada ngantuk. Nggak ada yang nambah ya. Abdalo Pak. Bapak. Abdallah. Ya Pak. Tak kira kamu nggak hadir ya. Hadir ya Pak. Oh, dengarin ini Abdallah. Masih di kampus apa? Iya Pak. Tadi habis ada ini tamu dari Orari. Wah, Beb nggak tertib kuliah ya, dimarahin. Aduh. Baik, mungkin sekian ya materi dari saya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Selamat bekerja bagi yang bekerja, selamat beristirahat bagi teman-teman yang mau beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam hari ini bisa membuka wawasan, bisa menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak.